Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda. Channel pendidikan ini sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Halo para peserta calon mahasiswa PPG Prajabatan, ketemu lagi. Saya datang bersama Dr. Romi untuk menjawab berbagai pertanyaan yang kalian sampaikan dalam forum eh, YouTube yang di episode berlalu, di forum komen itu. Tentu saja jawaban yang sudah pernah diberikan pada episode yang lalu tidak akan kita ulangi lagi. Ayo kita eksis bersama dengan cara kalian klik subscribe pada channel ini supaya Suyanto.id tetap eksis dan bisa mendatangi kalian untuk berbagi pengetahuan terkait dengan PPG Prajabatan. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik-baik. Setelah kita ketemu di Manado, saya kira selalu baik insya Allah. Nah, Dr. Romi, Amin. ini Siap. pertanyaan yang bertubi-tubi sudah saya jawab bahwa bagaimana status para peserta PPG Prajabatan setelah menyelesaikan studinya. Apakah jadi penganggur atau jadi guru honorer? Sudah jelas jawab saya kemarin, tidak ada pengangguran, tidak ada guru honorer lagi. Selama ada di tempat yang ditempatkan oleh pemerintah di situ, selama masih mengajar, tetap digaji. Tidak mungkin setelah itu tidak digaji. Betul nggak jawab saya, Dr. Romi? Ya, betul, Prof. Memang saya tegaskan sekali lagi bahwa setelah misalkan menjalani penugasan selama 2 tahun itu nanti mereka tetap statusnya ya guru, Prof, gitu. Ya, Statusnya guru, dan juga penempatan itu kan memang penempatan yang dilakukan oleh pemerintah, gitu ya, Prof. Jadi ya, pemerintah tetap masih bertanggung jawab terhadap, terhadap, dirinya, terhadap, guru-guru yang sudah ditempatkan itu nanti, karena kita berdasarkan, itu yang kekurangan di mana sekolah itu kekurangan guru, Prof. Jadi sehingga nanti kalau misalkan memang dia bisa nanti dibalikan ke asalnya, itu bisa saja setelah nanti misalkan ada terisi nanti untuk, periode yang berikutnya, mereka guru-guru yang asal dari daerah tersebut nanti mungkin itu yang diisi nanti, teman-teman yang itu bisa ke asal domisili gitu loh, Prof. Jadi mendekatkan domisilinya gitu, Prof. ya, ya, oke. Jadi saudara, saya ikut menegaskan apa yang disampaikan Dr. Romi tadi, bahwa Anda selama mengajar 2 tahun pertama itu tetap saja mengajar dan tidak akan menjadi pengangguran dan juga bukan guru honorer. Perkara pertanyaan, apakah bisa daftar ASN? Sudah kita jawab bisa. Apakah otomatis? Sebab ada yang mengatakan begitu PPG otomatis jadi ASN, otomatis jadi P3K. Itu tidak mungkin karena Iya, prosesnya kan beda. lain, Dr. Romi. Gimana? Nggak mungkin kan? Ya, kalau nanti kan eee, proses seleksinya itu berbeda lagi gitu ya. Tapi, teman-teman sekalian ini, mahasiswa PPG yang sudah ditempatkan ini mendapatkan poin plus gitu loh. Maksudnya poin yang memang betul-betul menguntungkan buat kalian gitu. Karena menurut Undang-Undang Guru dan Dosen 14 2005, itu guru itu harus punya kualifikasinya S1 atau D4 dan memiliki sertifikat pendidik. Nah, itu yang memang menjadi pegangan, kalian untuk, bisa nanti mempermudah, mendaftar sebagai entah itu nanti, jalurnya ASN P3K atau ASN yang, biasa gitu, Prof. Seperti itu, Prof. Ya, saya kira tidak saja nilai plus, Dr. Romi. Bagi mereka yang memiliki sertifikat pendidik itu, ya dialah yang bisa mendaftarkan guru. Yang lain tidak bisa. Karena Iya, kalau sesuai undang-undang guru dan dosen, ini sejak tahun 2015, rekrutmen guru baru itu harus mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Jadi kalau mendaftar tidak punya sertifikat pendidik ya tidak akan bisa ikut dalam sistem itu. Ya seperti P3K kemarin lah.
P3K kemarin itu yang memiliki sertifikat pendidik itu sangat-sangat memiliki poin yang tinggi, hampir 100 saya kira. Sehingga Iya, mampu menggusur yang lain meskipun dia betul. sudah pengalaman, sudah bekerja lama, dan itu juga menjadi apa, keluh kesah mereka. Tapi kalian begitu mendapatkan sertifikat pendidik, itu memiliki apa, monopoli untuk mendaftar sebagai calon guru. Itu menurut undang-undang guru dan dosen. Nah, ketika itu terjadi, maka saudara jangan gamang. Jadi gitu loh Dokter Romi, seolah-olah mereka itu untuk apa gunanya melalui PPG Prajabatan, kalau tidak langsung ASN gitu. Ini kan Hmm, lain ya. Nah Dokter Romi, mereka juga menginginkan ada kepastian seolah-olah. Apa jaminannya bahwa mereka setelah PPG Prajabatan ditugaskan 2 tahun, itu tetap menjadi guru, tetap dibayar, tidak menganggur, tidak guru honorer, misalkan saja. Ada nggak surat menyurat? Dia minta gitu. Apakah ada surat edaran? Selama ini kan belum ada. Gimana, Dokter Romi? iya, belum ada sih Prof. Skema-skema tersebut nanti setelah itu terus berjalan Prof dalam koridor peraturan. Memang juga kita juga memberikan kepastian hukum kepada teman-teman nanti mahasiswa yang lulus terus sudah ditempatkan nanti setelah skema karirnya itu nanti tetap akan dibuatkan regulasinya gitu Prof, peraturannya terhadap itu biar memang kepastian mereka misalkan mereka mengajar dengan nyaman dan aman gitu dan juga dia tidak perlu memikirkan karir memikirkan permasalahan-masalahan yang seperti ini Prof. Jadi terus berproses sih Prof untuk itu gitu Prof. Iya, iya, oke, oke. Mudah-mudahan dipahami. Dan saya tambahkan pada saudara-saudara bahwa perencanaan di kementerian itu tidak gampang serta-merta memberi surat jaminan untuk untuk 2 tahun yang akan datang. Karena penempatan saudara, kemudian pengangkatan saudara itu kan juga perlu budget. Dan budget itu saudara tahu bahwa itu harus disepakati di parlemen. Sehingga Betul, di DPR itu masih didiskusikan lagi. Tetapi arahnya ke sana DPR pun saya yakin bahwa dia walaupun pasti setuju, tapi kan perlu proses. Jadi tidak mungkinlah kalian mendapatkan surat keputusan menteri untuk saat ini menjamin kalian untuk langsung bekerja, bukan bukan menjamin langsung bekerja, untuk menjamin bahwa gaji tetap berjalan itu nggak mungkin saat sekarang. Karena rezim anggarannya beda, APBN-nya beda. Saya kira itu kan Dokter Romi menurut saya. iya betul Prof. Ya. Jadi nanti kan mereka yang nanti akan ditempatkan itu nanti akan ada keputusan dari kementerian tuh Prof. Jadi nanti mereka di mananya itu nanti akan dibuatkan surat ketetapan. Di dalam surat ketetapan itu biasanya juga menyangkut masalah masalah status dia, terus masalah berapa honor dan tunjangan yang dia terima sebulan itu juga nanti masuk di dalam surat ketetapan yang mereka dapat nanti Prof, mereka untuk menjalankan tugas itu Prof. Iya, dan ada juga pertanyaan Dokter Romi. Kalau kita sudah punya sertifikat pendidik, bagaimana untuk ngurus tunjangan eh, pendidikan itu, untuk ngurus tunjangan pendidik itu, tunjangan sertifikat? Ini jawabnya kan sama lagi. Skenario Iya. masih akan ditetapkan kemudian. Iya nggak begitu? Iya betul, tetap tetap ya skenario demikian Prof. Tetap tapi menjadi jaminan bahwa mereka yang masih mengikuti skema dari kementerian itu akan tetap akan yang mengatur itu semuanya adalah nanti kementerian gitu loh Prof. Hmm. Baik tunjangannya, baik penggajiannya itu nanti akan skemanya itu nanti tetap kementerian yang akan mengatur demikian gitu Prof. Ya, 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 ya. Jadi kalian para peserta BPG Prajabatan nggak usah risau untuk mengurus-ngurus itu. Selama kalian itu mengajar di suatu satuan pendidikan, tentu saja akan masuk ke dalam dapodik kementerian, sehingga kalian akan diurus tunjangannya. Bukan berarti diurus tunjangan itu langsung dikasih duit. Tentu saja Hmm. pemerintah membuat membuat aplikasi yang kalian hanya tinggal memasukkan data-data yang diperlukan.
Tidak harus berjuang seperti melamar-melamar pegawai Betul. begitu. Betul nggak yang saya katakan, Dr. Romi? Iya, betul sekali, Prof. Jadi memang kan tetap mereka mengikuti ya aturan apa namanya peraturan menteri gitu ya, Prof, yang terkait tentang tunjangan. Mereka kalau datang ke sana terus tiba-tiba mereka tidak memenuhi misalkan 24 jam, terus mereka tahu cuti segala macam, ya tunjangannya nggak, ya pokoknya nggak bakal dibayar gitu loh. Jadi mereka tuh tidak eksklusif gitu loh, Prof. Tapi tetap pas setelah dia dapat satuan pendidikan ngajar di situ, ya sudah aturannya ya aturan yang memang apa guru yang mendapat tunjangan profesi gitu loh. Peraturan menterinya itu demikian gitu loh, Prof. Ya itu ngikutin gitu loh. Ya, Misalkan harus ngajar 24 jam dan segala-segalanya gitu loh. Gitu, Prof. ya, oke lah, Dr. Romi. Saya kira informasinya sudah banyak. Mungkin Dr. Romi ada pesan-pesan untuk para calon ini mahasiswa PPG Prajabatan, gimana, Baik. Dr. Romi? Ya, Prof. Terima kasih. Ini teman-teman jangan lupa misalkan itu tetap jalani saja semangat untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Misalkan ya betul-betul memang nanti sertifikat pendidik itu berharga untuk bekal kalian di masa depan. Dan juga yang terpenting adalah jangan lupa subscribe channel suyanto.id ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait PPG Prajabatan bersama saya dan mungkin teman-teman yang lain yang kompeten untuk menjawab terkait kebijakan PPG Prajabatan. Jangan lupa subscribe, like, ataupun komen channel suyanto.id ini. Terima kasih, Prof. Itu saja, Prof, yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Dr. Romi. Saya kira kita ini memang perlu kolaborasi, kerjasama, eksis bersama. Saya menjawab, saya mencarikan informasi, dan kalian tugasnya adalah klik subscribe. Terima kasih Dr. Romi, dan tentu saja kita akan ketemu lagi untuk menjawab kegalauan para peserta PPG Prajabatan. Tentu tidak bisa membahagiakan semua, tetapi kita paling tidak membantu mereka, gitu kan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.